Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini saya ambil dalam kitab Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Bapak Ibu Saudara-saudara, awalnya Yunus sudah diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe, menyerukan supaya bangsa Niniwe ini bertobat dari kejahatan-kejahatannya dan mereka diselamatkan. Tetapi ternyata Yunus ini tidak ingin Allah menyelamatkan bangsa tersebut. Yunus tidak ingin bangsa itu bertobat dan terbebas dari hukuman. Dia ingin Allah menghukum bangsa tersebut karena dosa-dosa mereka. Akhirnya Yunus tidak pergi ke Niniwe, malah dia melarikan diri ke Tarsis. Yunus pergi ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah, tapi apa yang terjadi dalam perjalanan? Tuhan menurunkan badai yang besar, sehingga kapal tersebut hampir hancur kena badai tersebut. Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita jangan meninggalkan perintah-perintah Tuhan, jangan menjauh daripada Tuhan, agar supaya kita tidak mengalami kegoncangan dalam kehidupan kita. Di saat kita jauh dari Tuhan, meninggalkan perintah-perintah Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, maka badai yang menerpa dalam kehidupan kita itu juga bisa berdampak baik kepada keluarga kita, baik juga kepada usaha kita. Kenapa Tuhan mengizinkan badai tersebut terjadi? Karena yang Tuhan inginkan agar anak-anaknya itu kembali kepada Dia, taat, mengikuti segala perintah-perintahnya. Itu yang Tuhan inginkan. Setelah mereka mengetahui siapa penyebab dari terjadinya badai tersebut, apakah badai tersebut langsung otomatis berhenti? Tentu tidak. Butuh suatu tindakan lagi yang paling penting yang harus dilakukan, dan itu dilakukan oleh Yunus, di mana Yunus mengakui segala kesalahan dia, bahwa dia menjauh daripada Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, sehingga badai itu menerpa seisi kapal. Dan itu terbukti sesuai firman Tuhan yang kita baca hari ini dalam satu pasal tersebut. Saat Yunus dilemparkan ke dalam laut, maka otomatis badai tersebut langsung berhenti dan laut pun menjadi tenang. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana Tuhan itu sangat mencintai bangsa-bangsa lain, walaupun mereka sudah melakukan kejahatan, tapi Tuhan ingin mereka itu kembali kepada Dia. Tuhan ingin mereka mengenal Dia. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan, sudah pasti Tuhan ingin kita hidup penuh damai, penuh sukacita dan berbahagia. Jadi Bapak Ibu, percayalah sama Tuhan. Yakin Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberkati kita. Percayalah dengan sungguh-sungguh. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.